Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran dalam statistik. Tujuan pembelajarannya masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi pertama, apa sih yang dimaksud dengan skala pengukuran? Pertama tuh, proses pengukuran melibatkan pemberian angka atau skor untuk objek yang diobservasi berdasarkan aturan tertentu. Nah, cara menentukan angka tersebut ditentukan oleh skala pengukuran. Ada 4 jenis skala pengukuran dalam statistik psikologi, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio, yang biasa disingkat dengan NOIR. Yang pertama ada nominal scale atau skala nominal. Skala nominal ini mampu membedakan kelompok, namun tidak dapat membedakan secara kuantitas. Oleh karena itu, tidak ada perbandingan yang dapat dilakukan pada suatu kategori untuk menentukan mana yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Contohnya tuh ada di jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, status pernikahan, menikah atau belum menikah, dan suku bangsa Jawa dan Batak. Jadi di sini kan dari contohnya ini kita bisa lihat bahwa tidak ada yang bisa ditentukan mana yang lebih tinggi dari yang lainnya kan. Kayak contohnya jenis kelamin, kita tidak bisa menentukan jika laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan atau sebaliknya. Sama seperti Jawa dan Batak dan menikah atau belum menikah. Yang kedua ada skala ordinal. Di skala ordinal ini kita dapat melihat perbedaan kelompok, namun hanya berupa urutan yang bersifat alamiah atau ranking. Perbedaan antar satu unit tidak dapat diurutkan berdasarkan besarannya. Contohnya itu ada posisi kuda dalam perlombaan pacuan kuda. Jadi kita kan bisa tahu kuda mana yang mencapai finish pertama, mencapai finish kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi jarak perbedaan antara yang pertama dan kedua tidak harus sama dengan yang ketiga dan keempat. Nah, maksudnya kayak gini. Misalkan kita udah tahu kan kuda mana yang capai finishnya itu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kalau kita lihat di sini jarak antar kuda satu dan kedua, kuda dua dan ketiga, dan kuda tiga dan keempat itu beda-beda. Jadi kita cuma bisa tahu urutannya doang. Kita nggak bisa melihat besarannya. Yang ketiga ada interval scale. Di sini tuh kita dimungkinkan untuk membandingkan perbedaan dalam besarannya, tetapi tidak memiliki nol yang mutlak atau nolnya itu tidak bermakna nihil. Ini mencakup sikap skala nominal dan ordinal dan terdapat dalam sebagian besar tes psikologi. Karakteristik skala interval lainnya adalah memiliki urutan dan jarak yang sama. Misalnya jarak antara A1 dan A2 sama dengan jarak A4 dan A5. Contohnya itu ada di temperatur Celcius. Kan kalau kita tahu temperatur Celcius itu ada dari minus tahingga sampai tahingga. Nah, itu semua kan jaraknya cuma satu derajat, satu derajat, satu derajat seterusnya kan. Dan maksudnya nol yang tidak mutlak itu adalah di sini 0 derajat Celcius itu berarti kan bukan tidak ada suhunya. 0 derajat Celcius itu ada yang diukur. Maksudnya 0 derajat Celcius itu kan lebih dingin daripada 1 derajat dan lebih panas dari minus 1 derajat kan. Jadi 0 itu bukan benar-benar tidak ada suhunya. Contoh lainnya tuh ada di tes IQ. Di sini juga kita kan bisa, misalkan ada orang yang dapat hasil tes IQ-nya 0, bukan berarti dia kan tidak punya kepintaran sama sekali. Lalu yang ketiga ada skala rasio. Skala ini tuh mencakup seluruh sifat skala lain, namun juga mengandung nol yang mutlak. Contohnya itu ada detak jantung per menit. Di detak jantung per menit ini kan kita bisa menjumpai skor 0. Dan skor 0 ini benar-benar maksudnya tidak ada detak jantung yang diukur. Beda sama yang tadi suhu. Kalau suhu kan 0-nya berarti masih ada yang diukur. Nah, contoh lainnya tuh ada berat. Berat juga kan kalau 0 gram berarti sama sekali tidak memiliki berat yang diukur kan. Berarti nggak ada berat yang diukur gitu. Contoh lainnya ada uang. Misalkan kita punya uang 0 rupiah, berarti kan kita kan benar-benar nggak punya uang gitu. Beda sama yang tadi suhu kan ya. Kalau suhu 0, 0 derajat Celcius gitu, itu berarti masih ada suhu yang diukur. Nah ini tadi perbedaannya ya, cuma perbedaan rasio sama interval itu cuma ada atau tidaknya nol mutlak. Perbedaan-perbedaan dari skala pengukuran tadi itu bisa menentukan operasi matematika apa yang dapat digunakan untuk variabel. Pada gilirannya, operasi matematika ini menentukan teknik statistik mana yang dapat diterapkan pada data yang nanti kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa lihat operasi matematika dan teknik statistik apa aja yang bisa dilakukan ke semua skala pengukuran. Misalnya di nominal ini, operasi matematikanya cuma menghitung jumlah data.
kayak berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan, dan kita juga bisa menentukan modusnya atau data yang paling sering muncul, misalkan laki-lakinya lebih banyak dari perempuan gitu. Terus yang ordinal, di sini kita udah bisa menentukan pengurutan. Karena kayak tadi yang kuda finish pertama, finish kedua gitu. Dari pengurutan itu kita bisa menentukan median sama range dari statistiknya. Median ini nilai tengah. Misalkan nilai tengahnya adalah kuda yang finish di urutan ketiga dari 5 data. Lalu untuk skala interval, di sini kita sudah bisa melakukan pembagian dan pengurangan. Jadi dari pembagian dan pengurangan ini, kita bisa menentukan rata-rata atau mean, variance, dan standar deviasi. Yang rasio, kita udah bisa melakukan semuanya nih. Penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Semuanya udah bisa kita lakukan karena dia memiliki nol yang mutlak. Sekian penjelasannya. Sekarang ada tugas nih untuk teman-teman. Tugasnya tuh cuma cari 3 contoh variabel lain yang merepresentasikan masing-masing skala pengukuran. Skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Contoh itu kayak tadi kan nominal jenis kelamin, ordinal nih yang urutan kuda, interval ini yang suhu, rasio ini yang uang misalkan. Nah, teman-teman cari lagi masing-masing ini 3 contoh lainnya. Sekian, terima kasih.